Everybody shake it, baby. Baiklah teman-teman, kita sambung pelajaran kita kemarin. Kita membahas SIMAK UI tahun 2018. Kita sambung dari video yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas 5 soal dari nomor 16 sampai 20. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 21 hingga 25. Oke, kita mulai dari nomor 21. Gagasan pokok bacaan di atas adalah, saya pikir, saya harap kalian sudah membaca ini teks. Sekarang kita langsung masuk ke option, ke pilihan. Kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. Ya, ini memang teks ini membahas kekuatan manusia dengan simpanse yang sedang dibandingkan. Artinya A bisa jadi benar, karena memang kita membahas itu. B, kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Apa itu artinya hampir sama? Mirip gitu ya. 3-5 itu hampir sama. 1-3,5 kekuatan dari manusia itu juga hampir sama. Artinya kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama itu bisa juga sebagai jawaban. Hampir beda itu bisa juga sebagai jawaban. Artinya A dan B itu sama-sama benar. C, hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Tetap mirip dengan B yang tadi. Hampir sama. 3-5 apakah itu hampir sama? Dalam ukuran tertentu itu hampir sama memang. Artinya C juga jauh lebih benar. Dodol, hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse dan manusia. Hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse. Tadi saya bilang C jauh lebih benar. Hasil penelitian mengenai keadaan simpanse yang hampir sama. Ya, yang hampir sama. Tapi pada kehampir samaan ini tujuan peneliti justru mencari apa perbedaannya. Kira-kira gitu ya. Artinya A, B, dan C hampir sama-sama benar. Hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse dan manusia. Ya benar. E, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Yes, ini yang sedang kita bahas. Bukan kehampir samaan, tapi kita mencari letak perbedaan. Nah, letak perbedaan itu bukan semata tentang bahwasannya manusia berbeda dengan simpanse. Perbedaannya adalah matanya yang satu melotot, mata yang lain sipit. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi kita mencari perbedaan di sini berdasarkan otot. Jadi spesifiknya adalah jawabannya E. Jadi jawaban terbaik E ya. 22. Kata menggali dalam kalimat 4 bermakna. Menggali. Lihat itu arti menggali sesuai KBB. Nah, lalu kita pilihkan kata pertama atau kata kedua yang lebih cocok ke sini. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti menggali literatur dan memeriksa kembali semua itu. Menggali literatur. Apakah ini semacam menggali sumur atau mengeluarkan sesuatu? Gitu ya. Saya pikir kalian sudah paham jawabannya. Nomor 23. Untuk memperbaiki kalimat 2 yang harus dilakukan adalah kalimat 2. Namun kebanyakan studi dilakukan gitu ya. Kita bahas A, membuang kata kebanyakan. Namun kebanyakan studi dilakukan. Banyak artinya lebih dari satu. Studi itu satu. Jadi tidak perlu dibuang. Tidak perlu, kecuali kebanyakan studi-studi, kecuali seperti itu. Para guru-guru, kecuali seperti itu. Sangat cantik-cantik, kecuali seperti itu ya. Jadi tidak ada pleonasme di sana. Pleonasme artinya tidak ada kemubajiran atau kemubajiran makna. Oke, B, membuang kata dilakukan. Namun kebanyakan studi yang berdasarkan kalimat ini, subjeknya adalah kebanyakan studi. Predikatnya dilakukan. Jadi kalau kita hilangkan dilakukan, kalimat ini menjadi tidak ada intinya. Jadi B salah.
C. Membuang kata yang. Kita periksa. Namun kebanyakan studi dilakukan berdasarkan pada kemampuan. Yes. Ini bisa dihilangkan yang. Karena sesungguhnya yang itu dia menjelaskan kata benda. Itu yang lebih baik. Misalnya rumah mewah, rumah yang mewah. Dia menjelaskan kata rumah, kata benda. Jadi harusnya dihilangkan. Kebanyakan studi dilakukan berdasarkan. Itu harusnya. Namun kalau kita bikin kalimat itu jadi seperti itu, predikatnya menjadi berdasarkan. Ya kan? Namun kebanyakan studi yang dilakukan berdasarkan. Jadi begitu. Tapi ini tidak mengarah seperti itu. Ini lebih kalau dua predikat berurutan, maka predikat yang kedua itu adalah lebih sebagai keterangan. Saya bikin seperti ini. Saya bersedia membantu ibu. Menurut kalian predikatnya bersedia atau membantu? Predikatnya adalah bersedia. Membantu itu adalah keterangan. Sebab secara implisit sudah ada konjungsi di sana. Saya bersedia membantu ibu. Sebenarnya kalimat itu disederhanakan seperti ini. Saya bersedia untuk membantu ibu. Jadi predikat yang kedua itu sebenarnya adalah keterangan. Yang mau saya bilangkan di sini pada kalimat kedua ini adalah kalimat sebenarnya begini. Namun kebanyakan studi dilakukan dengan berdasarkan pada itu. Jadi membuang kata yang itu jawaban yang paling benar. Namun kebanyakan studi dilakukan berdasarkan. Atau mengganti kata yang setelah kata studi. Studi adalah kata benda yang memperluas kata benda. Jadi begini. Namun kebanyakan studi yang dilakukan berdasarkan. Intinya menghilangkan kata yang benar. Kita periksa dodol. Tidak ada yang salah di sana ya. Berdasarkan pada. Tidak ada yang salah di sana. Membuang kata untuk. Tetap tidak ada yang salah di sana. Kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat. Dalam mengangkat. Kemampuan simpanse dan manusia mengangkat. Tidak ada yang salah karena ada yang bisa dikatakan secara implisit. Seperti yang saya bilang tadi. Bisa juga dituliskan secara eksplisit. So, jawaban yang paling benar adalah C. Nomor 24. Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Kalian sudah membaca ini? Kita sambung. Hasil penelitian ini mengukuhkan temuan mengenai kekuatan simpanse dan manusia walaupun hasilnya lebih kecil. Yes. Ini memang semakin mengukuhkan. Tapi tetap juga ambigu. Mengukuhkan letaknya di mana? Kalau letaknya bahwasanya simpanse, kalau hipotesisnya simpanse lebih kuat dari manusia, ya ini mengukuhkan. Karena tetap 1,3,5 tetap menguatkan kan, tetap lebih kuat simpansenya. Jadi mengukuhkan. Tapi kalau letak hipotesisnya bahwasanya kekuatan simpanse jauh lebih kuat dari manusia, bahkan lebih dari 3-5, itu justru karena pada hasilnya kemudian justru 1,3,5. Jadi kita tidak tahu letak mengukuhkannya itu di mana ya. Artinya A bisa jadi benar. B. Penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang mengenai. Yes, ini juga menambah pemahaman kan. Artinya B bisa benar. C. Serat-serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat. Iya. Itu pada kalimat 14. Serat otot simpanse lebih panjang dan itulah dimasukkan. Itulah yang mengakibatkan kira-kira bahwasannya otot simpanse jauh lebih kuat gitu ya. Dodol. Penelitian C bisa benar ya. Dodol. Penelitian yang sebelumnya seharusnya melihat bagaimana. Yes. Harusnya melihat ya kan.
Itu saran gitu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti mengenai simpanse manusia harus dilihat secara keseluruhan. Iya, harus dilihat secara keseluruhan. Bukan dari mata saja, bukan dari telinga saja. Pokoknya harus mendalam, lebih spesifik. Bukan dari otot saja. Tapi harus spesifik lagi, otot ini, kita kira-kira begitu ya. Namun pertanyaannya adalah, kalau semua benar, kita masuk ke pertanyaannya. Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Kita mencari simpulan atau mencari tanggapan sih? Jadi simpulan yang tepat dari bacaan di atas bukan tanggapan, bukan saran, kira-kira begitu. Jadi kalau A itu lebih kepada tanggapan pembaca, gitu ya, bukan simpulan dari bacaan. Sama A, B, D, E itu lebih kepada tanggapan pembaca, itu bukan bagian dari simpulan dari teks. Jadi simpulan dari teks itu jauh ke C. Lebih cocok C. A, B, D, E itu seperti tanggapan atau saran. Oke ya? Jadi jawabannya C. Sekarang nomor 25. Gagasan awal yang mendahului bacaan di atas. Oke. Kita bahas di sini perbedaan simpanse dan manusia. Jadi gagasan awal, paragraf awal itu kira-kira masuknya. Perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia. Ya, bisa jadi itu benar. Bisa jadi benar kan? Agaknya perlu dikaji ulang penelitian tentang simpanse. Sebab dalam sejumlah penelitian simpanse dianggap 3,5 lebih kuat dari manusia. Kira-kira begitu. Namun dalam penelitian terbaru ternyata 1,3,5. Nah, jadi bisa. Tapi ini cocok di awal atau di akhir sih? Ini cocoknya di akhir. 3-5 sebelumnya, 1,35 setelahnya. Jadi sarannya agaknya perlu dilakukan penelitian ulang. Jadi A ini sebenarnya meski cocok di awal tapi jauh lebih cocok di akhir. Gitu kira-kira ya. B. Ukuran tubuh simpanse yang tidak dapat diremehkan. Siapa yang meremehkan? Lagi pula kita nggak membahas di sini ukuran tubuh ya. Jadi B salah. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Iya. Subjek-subjek yang kita bahas di sini adalah perbedaan simpanse. Itu dilakukan oleh peneliti. Jadi itu benar. Jadi C bisa jadi itu jawaban yang paling benar. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Adapun perbedaan itu misalnya adalah bahwasanya dalam sejumlah penelitian simpanse dianggap 3-5 kali lebih kuat dari manusia. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ternyata cuma 1,3,5 dari manusia. Artinya C bisa benar. Dodol, perlunya melihat letak perbedaan kekuatan simpanse dan manusia. Perlunya melihat letak perbedaan kekuatan. Ya, bisa jadi itu benar. Perlunya melihat letak perbedaan. Oke, sekarang mari kita pilih. Yang paling benar C atau D? Kira-kira masuknya begini. Latar belakangnya apa sih? Oke, latar belakangnya apa sih? Saya sangat tertantang untuk menuliskan ini. Karena ini adalah, kan sering kita lihat seperti itu. Penulis tergelitik untuk meneliti ini. Itu adalah alasan-alasan latar belakang mengapa penulis menuliskan sebuah topik. Artinya C itu lebih kepada ketergelitikan atau ketertarikan para peneliti untuk meneliti perbedaan kekuatan simpanse. Jadi C jauh lebih benar dari dodol.
Kesalahpahaman tentang lemahnya simpanse dibandingkan manusia. Ya, memang salah paham kita, salah paham. Tapi ini bukan masalah kesalahpahaman. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Oke, nantikan selanjutnya video kita. Kita akan membahas nomor 26 sampai nomor 30 nanti. Tidak mungkin langsung saya bahas di sini. Nanti kepanjangan video ini. Kalau kepanjangan pasti kalian bosan. Oke, kalau ada pertanyaan kalian, kalau ada saran-saran topik yang mau saya bicarakan, mau saya bahas di sini, kalau ada soal-soal kalian, silahkan ketik di komentar lalu kirim soalnya kepada saya akan mencoba membahasnya. Perlu disclaimer di sini bahwasanya jawaban saya ini bukan jawaban dari UI. Jadi kalau misalnya ada perbedaannya, saya tidak bisa mengklaim bahwasanya jawaban saya yang paling benar, gitu ya. Oke, terima kasih.